seluruh teman-teman media. Terima kasih waktunya sudah hadir hari ini bersama dengan Kanu, dan juga ada Mas Nanda di sini, juga ada Abang Boya. Terima kasih sudah, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak. Hari ini saya datang kemari bersilaturahmi, khususnya bertemu dengan Kanu secara khusus untuk membicarakan perihal, atau lebih tepatnya ingin tabayun untuk meminta maaf dalam hal-hal yang memang perlu diminta maafkan. Sekarang perihal mungkin kewajiban saya punya terhadap Kanu. Saya percaya yang namanya sebuah sahabat, keluarga, teman, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya selisih paham, pernah yang mengalami yang namanya miskomunikasi. Dalam keluarga saja pasti pernah yang namanya ada perselisihan. Tapi yang mau saya tekankan hari ini adalah Kanu adalah seorang yang memang dekat sekali dengan keluarga saya, abang-abang. Mas Nanda, sangat dekat. Beliau itu sudah seperti anaknya almarhumah mama saya. Begitu juga saya kepada almarhumah ibunya Kanu, Oma, juga sangat dekat. Jadi dalam hal ini saya rasa itu yang harus dipertahankan. Apalagi almarhumah ini sudah menghadap Sang Kuasa, saya tidak ingin membebankan mereka juga untuk sebuah perselisihan antara anak dan anak. Saya yakin semua pasti bisa diselesaikan dengan baik, dan saya rasa kemarin mungkin teman-teman media masih belum bertemu antara saya dan Kanu karena masih mempunyai kesibukan lain. Tapi intinya adalah saya hari ini ingin meminta maaf sama Kanu secara pribadi dari hati yang paling dalam perihal kewajiban saya, utang saya, ataupun hilaf saya dalam silaturahmi selama ini, kesalahan saya yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya ingin meminta maaf karena saya percaya kedepannya saya dan Kanu adalah sebuah keluarga yang memang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan permintaan maaf saya bisa diterima dengan baik, karena saya juga bukan makhluk yang sempurna. Semuanya ingin jadi lebih baik, dan buat teman-teman media juga mudah-mudahan di sini bisa meluruskan berita-berita di luar sana yang mungkin simpang siur ya. Karena apapun yang disampaikan Kanu, intinya saya ingin meminta maaf, saya ingin mengklarifikasi bahwa insya Allah kewajiban-kewajiban yang memang saya terima dari Kanu, pinjaman uang, utang, itu insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah secepatnya kita mau bereskan. Intinya hari ini adalah saya ingin minta maaf kepada Kanu, kepada keluarga, dari hati yang paling dalam. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Minta maaf, Masya Allah. Semoga maaf saya diterima, dan ke depan bisa lebih baik lagi. Silaturahmi kita tetap baik, kita tetap menjadi keluarga, menjadi teman, bekerja sama bareng-bareng untuk hal-hal yang positif ke depannya. Itu sih doa dari saya. Kami sendiri seperti apa mungkin melihat etikat baik dari Mas Reza ini yang merasa langsung dan bertemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini sebagai kuasa hukumnya Mas Kiki Kanu. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Mas Kiki Kanu bercerita terkait permasalahan ini panjang lebar. Yang pada intinya adalah permasalahan ini dimulai sejak 2012 sampai tahun 2022.
yang mana dalam hal ini Mas Reza itu menjanjikan sesuatu Bosku, kepada ada telepon Mas masuk. Kiki dalam Bosku, hal ada telepon pembuatan masuk. lagu sama video klip. Nah, namun hal ini tidak tercapai. Kemudian berjalan beberapa tahun ke depan, ada beberapa hal kejadian-kejadian di mana ada beberapa transaksi keuangan juga, ada beberapa uang yang diminta atau ada keperluan-keperluan mendadak yang disampaikan Mas Reza kepada Mas Kiki dan kemudian itu diberikan. Mengingat Mas Reza dengan Mas Kiki itu udah lama teman dan sudah seperti keluarga sendiri. Nah, pada dasarnya sebenarnya Mas Kiki tidak ingin berdamai, bahkan menutup pintu damai. Namun kita sebagai lawyer, advokat di sini mengingat dengan kode etik kita bahwa segala permasalahan itu harus diutamakan dengan damai, perdamaian. Oleh karena itu kita memberikan nasihat kepada Mas Kiki agar sudah berdamai saja, karena mengingat juga Mas Reza dengan Mas Kiki itu sudah seperti keluarga sendiri ya. Kemudian tentunya perdamaian ini sebenarnya tidak berdamai begitu saja. Kita juga di sini meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perdamaian ini. Salah satunya adalah Mas Reza yang mengembalikan uang yang 17 juta itu, dan kemudian yang meminta maaf tadi sudah disampaikan. Mungkin itu saja dari kita. Ya, artinya kan kita selesaikan ini dengan musyawarah dan mufakat. Tapi tentunya bila mana tidak tercapai, ya kami sebagai pihak kuasa hukum ya akan mengambil langkah tegas. Ini seperti itu. Ada batas waktunya nggak mungkin? Sampai kapan? Yang kita sepakati dulu, nanti secara detailnya kita lawyer sama lawyer mungkin nanti akan ngobrol seperti apa batas waktunya kapan. Intinya bila mana ini tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah, tentu kita sebagai kuasa hukum akan mengambil tindakan tegas. Mas Reza kapan akan memberikan uang yang 3 juta itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat Islam kita bisa di sini semua. Jadi alhamdulillah pertemuan ini terjadi. Memang perdamaian secara eksekusi terhadap perdamaian belum dilaksanakan, tetapi Bang terima kasih sudah disampaikan juga bahwa sudah ada titik temu ya, bahwa ada nilai 17 juta dan permintaan maaf yang harus diberikan kepada Mas Kiki. Permintaan maaf kita sudah dengar, saya lihat tulus Mas Reza sudah menyatakan permintaan maafnya. Semoga Mas Kiki juga bisa menerima itu, karena gimana pun saya lihat mereka seperti keluarga. Lalu yang 17 juta manajemen juga sudah menyampaikan ke saya akan langsung menyanggupi, sehingga dalam waktu dekat atau secara lisan mungkin kita akan berdamai di sini, tapi untuk eksekusinya akan setelah dari sini. Ya, dan kepada Mas Kiki luar biasa sudah bisa berjiwa besar untuk menerima perdamaian ini, dan ke depan semoga Mas Kiki dan Mas Reza tidak lagi ada saling konfrontasi di media. Itu saja. Sekali lagi teman-teman wartawan juga terima kasih, semoga bisa terus meliput perdamaian ini dengan baik tanpa ada yang menggoreng-goreng. Mas Kiki berarti tenang dan puas ya atas itikat baik dari Mas Reza, minta maaf dan akan memberikan uang 17 juta itu sendiri. Sebenarnya gini, ini sebenarnya pertemuan yang nggak saya harapkan banget itu dengan maksud kenapa? Karena kan saya ibaratnya mau ketemu itu udah 2 tahun kan, saya udah 2 tahun mau ketemu, dan saya sakit hati banget itu sebenarnya saya karena mama meninggal itu saya nggak dikasih tahu. Itu yang saya bikin luka banget itu. Dia itu udah jadi anaknya mamah banget. Jadi memang
mungkin dari pihak kemarin tuh ada miss untuk tidak kasih tahu dia. Kalau saya bukan nggak mau kasih tahu karena keadaan almarhum mama meninggal, saya juga udah nggak konsen pastinya untuk memberitahu siapa-siapa. Tapi prinsipnya bahwa sekali lagi teman-teman media juga saya harapkan bisa bijaksana terhadap kejadian saya sama Anu, karena buat saya ini sebuah pelajaran juga buat saya dan kami ke depan. Yang jelas sekali lagi saya minta maaf untuk pihak lawyer. Insya Allah apapun yang menjadi kewajiban dari pihak Resa, insya Allah akan segera dilaksanakan. Nanti mungkin sehabis dari sini akan dibicarakan lebih dalam ya teknisnya. Yang jelas saya juga tidak ingin karena basicnya saya makan ini bukan artis sensasi bang. Jadi kita tidak terbiasa dengan publik seperti ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa melihat saya dan kamu bisa lebih untuk bekerja sama lagi, lebih untuk berkarya sama-sama lagi, untuk bisa lebih memberikan berita-berita yang positif lah ke depannya. Jadi sekali lagi saya minta maaf dari keluarga juga semua salam. Tidak ada yang ingin bermusuhan lagi ke depannya. Benar. Ini bisa saudara kita. Aduh. Tahan. Kalau makan dong, foto. Ini cuma ya. Resa. Ini ya. Oke. Dan mudah-mudahan sih ya bang ya, antara kedua belah pihak, antara lawyer Mas Diki dan saya sebenarnya sebenarnya gini. Sebenarnya saya komitmen dengan statement saya yang kemarin itu. Sebenarnya kenapa saya semua orang menghujat saya kenapa yang miliaran itu yang nggak ditagih, kenapa 17 juta itu. Saya pun mengeluarkan bukti yang 219 juta pun karena saya udah terpojok banget gitu, karena saya udah dihujat netizen, keluarin buktinya gitu. Sebenarnya saya dari dulu, ini juga buat Resa mungkin kalau ada di sana yang masih sambutan dan segala macam, stop sampai di sini. Saya juga udah, maksudnya biarlah di berkarya. Saya bukan mau bunuh karyanya orang, saya udah kayak saudara. Saya udah kayak adik kakak sama dia. Mungkin kalau mama mendengar, mungkin mama lebih sayang ke saya daripada ke Resa. Kenapa saya sakit hati banget? Karena kenapa gitu? Saya nggak dikasih tahu meninggalnya gitu. Nah di situ maksud saya kalau ada apa hadapi gitu. Toh saya juga dulu kan contohnya waktu itu kita sebagai satu keluarga misalnya, Iva ada masalah dengan manajemen, saya juga cover gitu. Lutfi ada masalah, saya juga cover karena kita jadi satu keluarga. Mungkin mereka jadi artis di manajemen, tapi kalau saya kan tidak. Saya dari awal udah ngomong saya udah diangkat anak sama mama. Saya tidak bergaul dengan Resa yang lama. Saya lebih bergaulnya lagi dengan mama. Boleh dicek ke semua link gitu, lebih keluarga. Tapi hargain saya sebagai salah satu keluarga gitu. Jangan malah saya jujur ya, saya merasa gue udah keluarga, keluar uang, malah yang hire malah artis baru misalnya, contoh seperti itu. Karena biar bagaimanapun saya masuk ke keluarganya itu mau menjadi penyanyi sebelumnya kan gitu. Jadi saya masuk ke situ. Jadi saya juga menghimbau kepada orang-orang yang masih punya kekuatan Resa, masih punya apapun boleh itu nggak bisa aku Mas ngomong ya untuk masalah Iva dan Showcase, mungkin nanti Mas akan menilai secara langsung karena buat saya mungkin kamu juga tahu karena nanti ya kita akan hadapi. Saya juga udah bilang sama Resa waktu itu, saya bilang kalau memang di luar sana ada yang tidak benar, dia ngomong tidak benar. Nanti gitu. Kalau memang benar ya benarkan gitu. Jadi saya menghimbau itu tolong ditemuin aja gitu, jangan bikin kayak saya misalkan nggak ditemuin di blog dan saya jadi panas semuanya. Ini kooperatif aja saya. Maksudnya gini, saya ngerti sih mungkin posisi Resa bingung karena saya waktu itu saya bergabung di keluarganya itu udah 8 tahun, jadi saya tahu sifatnya dia. Sebenarnya saya tahu nggak saya tahan terus gitu. Cuman waktu itu pas mamahnya terakhir ketemu saya bilang, jadi Resa jadi anak yang baik kayak kamu gitu. Jadi saya berpikir dengan cara apa? Saya udah ngomong pelan, dari ngomong pelan sampai sekasar-kasarnya. Kalau mereka udah kayak abang sendiri gitu, maksudnya udah ngomong halus, ngomong kasar gitu, malah di blok. Akhirnya saya nggak ngerti akses kemana. Kalau dulu mungkin saya bisa nyurat ke ibunya gitu. Kalau sekarang saya harus ke siapa gitu. Akhirnya saya bilang mungkin ini jalan salah satunya yang buat biar Resa merubah sifatnya gitu. Ini udah jadi besar gitu. Mungkin buat rem juga buat seorang Resa, mungkin juga ya
saya lebih ke mungkin jadi buat rem. Jadi kalau mau berbuat sesuatu mungkin jadi rem. Ini aja gue yang udah deket banget bisa sampai murka gini gitu, apalagi cuma orang yang hanya beli lagu. Tapi gini boleh saya tambahin, meratakan dengan orang-orang yang di luar sana. Maksud aku dalam hal ini bahwa saya udah berkeluarga itu menjaga, tapi kalau perihal kayak yang lain-lain yang mungkin menuding saya yang kurang baik, nanti mungkin saya akan nanti semuanya juga tepat. Tapi kalau yang membicarakan kami kan memang historisnya jelas ya, semuanya jelas dan memang sudah seperti keluarga. Jadi buat saya rasa yang terpenting adalah saat ini saya berdamai sama Manu, karena gini, tidak akan ada yang bisa hilang yang namanya keluarga. Kalau yang namanya klien kerja itu pasti datang, tapi kalau keluarga nggak bisa hilang. Jadi buat saya sekali lagi terima kasih kepada Manu, kepada tim lawyer, teman-teman media. Sekali lagi ini juga saya harap stop ya. Saya menghimbau dengan jelas pakar telematika dan lain-lain, tolong stop. Tidak bisa loh membaca ekspresi orang hanya dengan ekspresi ya bang. Jadi buat saya jangan membuat opini lagi lebih panjang lagi. Kasihan orang-orang di rumah. Ntar dibilang saya ekspresinya kan bohong, ekspresinya saya bohong, terus disepertikan itu. Jadi buat saya rasa mungkin ada keilmuan dalam hal itu, tapi kan balik lagi, setiap keilmuan ketika tidak berada dalam lingkungannya atau circle-nya yang memang tidak terlalu jelas, buat saya enggak kurang tepat kalau harus mendesik. Tapi kalau hanya sekedar gambaran, intinya hari ini saya berdamai dengan Manu, saya meminta maaf dari hati yang paling dalam. Insya Allah apapun kewajiban yang harus saya selesaikan, insya Allah saya selesaikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perselisihan. Pasti bagaimana saya sama Manu bisa membuat mama, saya kalau membuat mama dan oma itu bangga. Pasti mereka juga sedih di luar sana melihat anak-anaknya saya sama dia ribut. Pasti sedih, saya udah digimpiin juga sama mama oma, dia juga sudah digimpiin mama. Jadi buat saya itu yang terpenting buat saya. Perdamaian antara saya sama Kanu adalah semuanya dari hati yang paling dalam, dan mudah-mudahan juga mama sama oma di sana tenang melihat anak-anaknya sekarang udah rujuk lagi, sudah damai lagi. Kalaupun misalnya tanggung jawab yang bagus ya kita selesaikan dengan baik, dengan nanti mungkin ngobrol di segmen yang lain ya. Ya, saya juga terima kasih untuk tim lawyer saya yang tadinya saya udah keras hati, saya udah nggak mau tutup pintu damai tadinya kemarin, saya udah nggak mau banget. Akhirnya tim lawyer saya menyarankan ya udahlah gitu, apa sebenarnya yang dicari gitu, ya udahlah damai gitu. Bang Nanda juga makasih banyak. Bang Nanda terima kasih sedikit banyaknya aku juga dibantu Bang Nanda, udahlah nggak usah ribut-ribut gini gitu. Tapi ya intinya adalah sebenarnya saya nggak mau ketemu dengan Reza tuh dengan cara seperti ini, karena saya udah harus dengan cara apa lagi saya ketemu gitu. Saya nggak ngerti harus gimana lagi gitu. Maksudnya ya ini satu lagi nih jadi pelajaran buat saya juga dan Reza juga mungkin. Mas Reza kemarin kan apabila sempat nanti angka yang bicara nominal yang angka 17 itu ya, apabila dipenuhi Mas Reza, apakah udah clear semua? Iya, saya komitmen dari awal. Saya tidak mempermasalahkan uang yang seperti saya bilang itu, termasuk yang 219 juta data tangannya Reza, kita satu keluarga. Saya tidak mempermasalahkan itu dari awal. Saya hanya minta, saya bilang 17 juta saya dibayar dengan cash, karena itu momen buat saya dan mama. Cuman itu aja saya mintanya. Jadi saya komitmen, saya nggak bakal ngomong-ngomong. Maksudnya gini, mau perdamaian cara apa juga kalau Reza nggak ada uang mau diapain. Jadi nggak apa-apa, apalagi makanya saya tadi menghimbaukan, saya sebagai saudaranya apalagi pasti saya dukung. Ayo dia maju lagi segala macam. Mungkin kalau dengan dia maju mungkin ingat dengan saya tadi, mungkin dia tidak bayar dengan saya, mungkin saya dibikinin lagu, mungkin saya dibikin klip, saya dibikin promosi kali, itu mungkin lebih mahal dari uang yang saya sudah keluarin. Karena sebuah karya itu tidak bisa dilihat dari nilai nominal. Karena dari awal pun saya mengenal Reza itu kan untuk menciptakan sebuah karya. Reza sendiri tadi bicara soal rencana umpamanya dibayar dengan sebuah lagu. Karena prinsipnya kan gini, kembali lagi yang saya bilang bahwa bagaimana kedepannya saya dan kamu tidak hanya sekedar
silaturahmi keluarga, bagaimana bisa berkarya dengan baik. Terserah netizen mau berbicara seperti apa, pasti juga nanti banyak yang bilang bahwa ini jangan-jangan settingan nih atau apa segala macam. Buat saya nggak masuk ke area situ. Bagaimana semuanya bisa terlihat menjadi hal yang positif ke depan, bisa berkarya lagi. Apalagi di sini ada Mas Nanda ya. Kita bicara industri ini, buat saya adalah beliau guru saya juga, sahabat saya juga. Jadi yang namanya urusan personal bisa diselesaikan, tapi bagaimana berkarya semuanya bisa jadi positif ya Mas Nanda ya. Jadi saya oke dan siap sekali mudah-mudahan. Tapi dalam hal ini kembali lagi bahwa tetap kewajiban yang menjadi hal personal itu harus dituntaskan dan kolaborasi harus tetap jalan semuanya. Mas Reza, berarti ini apakah maksudnya bantahan dari kemarin Kiki bilang bahwa diajakin setting sama Reza PKS lebih lanjut segala macam? Setting saya ngobrol-ngobrol dalam hal itu. Kalau bicara ke situ saya rasa nggak pantas lah kalau kita bicara, nggak pantas lah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Orang saya juga cerita di podcast apa yang rame, nggak ada yang settingan, nggak ada. Kita nggak pernah bikin setting. Maksudnya Mas Reza nggak pernah ngajakin Kiki untuk yuk lanjut ya biar intinya yang penting saya berdamai hari ini. Uang 17 juta apapun nanti kita bicarakan semuanya, kedepannya saya bisa berkolaborasi. Dan itu mungkin kan omongan saya lagi emosi ya. Apapun bisa terjadi kalau saya lagi emosi. Kalau orang lagi emosi kan apapun bisa terjadi. Mungkin niatnya Reza nggak seperti itu, tapi saya nangkapnya seperti itu. Dan saya lagi amarah luar biasa gitu. Saya pun minta maaf gitu kalau memang saya ada lidahnya saya keselewat segala macam, karena jujur saya memang keadaannya emosi yang luar biasa. Dan satu lagi yang mungkin disetujui dari pihak kedua belah pihak, ini pasti akan ada. Kenapa yang itu tidak dituntut? Saya juga tidak ingin membebani kamu. Saya juga seolah-olah banyak juga yang DM ke saya, jangan-jangan Reza ada pengancaman nih. Sampai akhirnya jadi yang ini aja, tidak ada ya kan. Jadi memang betul-betul yang kita bicarakan sini semua dari hati, tidak ada ancaman dari saya, tidak ada tekanan juga dari pihak Kanu. Jadi semuanya memang betul-betul makanya didampingi sama pihak-pihak masing-masing supaya secara hukumnya juga saya katanya apakah pembayarannya yang akan Mas lakukan itu apakah mungkin hari ini sekarang media atau nanti rembuk dulu antar lawyer dan enggak, saya minta sekarang yang 17. Ya, jadi setelah ini ya langsung dibayarkan by manajemen. Nah, jadi manajemen nanti yang langsung membayarkan ke pihak Mas Kiki, akan clear semua, berarti selesai. Mas Kiki, berarti walaupun totalnya 1 miliar, 17 juta itu clear ya masalah itu ya? Ya clear. Saya komitmen dari awal. Saya bilang kan, saya selalu saya komitmen kok. Saya bilang saya tidak mempermasalahkan uang yang sudah termasuk yang sudah ditandatangan yang 219 juta, saya nggak masalah. Mau dibayar secara apa, mau bagaimana, saya simple nggak apa-apa. Yang saya minta 72 juta karena memang itu dari mama. Mungkin yang soal 17 juta itu sendiri adalah soal Kiki kan bilang yang paling sakit hati adalah 17 juta itu dipakai buat foya-foya Mas Reza. Apakah itu benar Mas? Di luar ini. Karena itu yang bikin sakit hati Mas Kiki sampai dia menuntut 17 juta harus dibayar gitu Mas. Jelas itu nanti intinya saya menyelesaikan yang 17 juta ya. Berarti membantah atau enggak Mas? Komen itu sih dari Mas Reza, Mas ini kan setelah Cleopatra akhirnya Kiki Kanu, apakah akan juga berdamai dengan Mbak Astrid juga? Karena Mbak Astrid karena saya nggak mau bahas yang lain sih. Jadi gini, Mas, untuk Cleo sudah selesai, Iya. kan? Cleopatra sudah selesai, berdamai, dan Mas Kiki, kualitas dari Mas Kiki berbeda karena Mas Kiki adalah keluarga. Jadi bagaimanapun Mas Reza harus berdamai dengan keluarga. Tetapi dari pihak-pihak lain yang mendahului putusan pengadilan ya sudah menjudge klien saya, itu pasti punya konsekuensi hukum ke depan kalau masih ada ya. Yang kemarin Mas Reza dengan jiwa yang besar memahami, tapi kalau ke depan masih ada yang seperti itu, tidak ragu tim lawyer akan melaporkan orang-orang itu dengan pencemaran nama baik karena mendahului putusan pengadilan. Jadi status orang itu baru sah di mata hukum, baru bisa disampaikan bahwa A penipu, B penipu itu dari putusan pengadilan. Sebelum ada putusan pengadilan tidak boleh melakukan judgement kepada seseorang, dan ini berlaku untuk siapapun.